Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Di akhir pekan ini, mari kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dalam salam pagi hari ini di kitab Bilangan pasal yang ke-13. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Zakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Asyer, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi. Dan dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimanakah tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu." Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampailah ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, ketuluran Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai dengan lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk
tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami." Berbeda mata, berbeda cara pandang. 12 pengintai dikirim Musa untuk meneliti negeri yang dijanjikan Tuhan Allah bagi Israel. Ketika mereka tiba di lembah Eskol, 2 orang pengintai melihat betapa suburnya negeri itu. Mereka membawa bukti setandan buah anggur, buah delima, dan buah ara. Mereka memandang pada kesuburan dan betapa baiknya tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Sedangkan 10 pengintai lainnya memandang pada perawakan penduduk asli yang dilihat lebih besar daripada dirinya sendiri. Dengan sudut pandang itu, ke-10 pengintai merasa bahwa negeri itu berbahaya. Mereka juga tidak percaya kepada kuasa Tuhan yang telah memimpin perjalanan mereka dengan banyak mujizat yang menyertai. Dari sini kita bisa belajar. Ternyata ketika kita hanya fokus pada tantangan, kesulitan, dan pergumulan yang kita hadapi, maka sulit bagi kita untuk menemukan pengharapan dan semangat untuk melewati itu semua. Tetapi jika kita belajar membuka mata dan mengingat karya Tuhan yang telah mengiringi sepanjang hidup kita, pastilah kita akan menyadari bahwa ada Tuhan yang telah menetapkan, mengatur, menyertai, dan bertindak bagi kita. Bahkan di saat-saat terberat sekalipun, Ia tidak meninggalkan. Dengan demikian kita akan menemukan pengharapan di tengah kesulitan dan tantangan, bahwa kita akan sanggup menjalani dan melewati semuanya, karena ada pertolongan Tuhan. Maka mari belajarlah untuk melihat segala sesuatu yang kita hadapi dalam sudut pandang yang lebih luas, khususnya dalam sudut pandang Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kami hari ini. Tolonglah kami agar kami dapat menjalani kehidupan yang Tuhan rancangkan bagi kami dengan rasa percaya pada pimpinan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami dan aktivitas kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.